Shalom, selamat pagi. Saudara kasih Tuhan, kita bertemu kembali di dalam acara doa pagi, yaitu renungan firman Tuhan. Sebelum kita masuk di dalam renungan firman Tuhan, mari kita berdoa bersama. Tuhan Yesus, Allah kami yang sangat baik, kami mengucap syukur pada saat pagi hari ini ya Tuhan. Engkau telah pertemukan kami dengan saudara-saudara kami walaupun secara online. Kami percaya Tuhan sendiri yang memberkati untuk acara doa pagi pada saat ini. Oleh karena itu ya Tuhan, berkati hamba-Mu untuk kami boleh menyampaikan firman Tuhan dengan baik. Kiranya Tuhan sendiri yang campur tangan, Kau yang berfirman, Kau yang mengurapi hamba-Mu. Tuhan pakai lidah bibir hamba-Mu untuk menjadi penyalur berkat Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Ya, kita bersama-sama untuk belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan pada saat pagi hari ini kita ambil di dalam Lukas pasalnya yang ke-11 ayat 1 sampai ayat yang ke-13. Tetapi ini ada hubungannya dengan Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-13. Judulnya adalah hal berdoa. Hal berdoa menurut saya ini memang sangat cocok sekali bagi kita, karena memang acara ini adalah acara doa pagi. Saya tidak ngarang, memang ini sesuai dengan firman Tuhan. Oleh karena itu kita buka aja di dalam Matius pasalnya yang ke-6 ayatnya yang ke-9 sampai ayat yang ke-13 yang berkata demikian. Karena itu berdoalah demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Nah, di sini katakan amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bagi kita sebagai anak-anak Tuhan, apalagi kita sebagai anggota Gereja Isa Masih Condrokusumo, tidak diwajibkan harus hafal tentang doa Bapa kami. Kalau hafal ya puji Tuhan, kalau enggak ya enggak masalah. Tetapi ada denominasi tertentu yang mengajarkan tentang doa Bapa kami. Itu tidak salah. Memang denominasi mempunyai aturan masing-masing. Tetapi bagi kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai anggota Gia Condrokusumo, tidak diharuskan untuk hafal tentang doa Bapa kami. Oleh karena itu, mari kita belajar bersama-sama tentang berdoa, hal berdoa. Kita masuk di dalam Lukas, kita buka aja di dalam Lukas pasalnya yang ke-11 ayat 1 sampai ayat yang ke-13. Nah, di sini judulnya tentang hal berdoa. Saudaraku yang kasih Tuhan, kalau kita mencermati tentang perikop ini, tentang doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya, itu bukan karena hafalnya, menurut saya seperti itu. Tetapi bagaimana motivasi kita? Bagaimana motivasi kita itu sendiri. Kalau motivasi kita salah di dalam doa, Tuhan tidak berkenan. Itu untuk kemuliaan pribadi atau untuk kemuliaan Tuhan. Di sini ada perumpamaan yang disampaikan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Nah, kalau kita baca di dalam Lukas 11 ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-8, di sini dikatakan demikian. Lalu katanya kepada mereka, jika seorang di antara kamu pada tengah malam
pada tengah malam pergi ke rumah seorang sahabatnya dan berkata kepadanya, "Saudara, pinjamkanlah kepadaku 3 roti, sebab seorang sahabatku yang sedang berada dalam perjalanan singgah ke rumahku, dan aku tidak mempunyai apa-apa untuk dihidangkan kepadanya." Masakan ia yang di dalam rumah itu akan menjawab, "Jangan mengganggu aku. Pintu sudah tertutup dan aku serta anak-anakku sudah tidur. Aku tidak dapat bangun dan memberikannya kepada saudara. Aku berkata kepadamu, sekalipun ia tidak mau bangun dan memberikannya kepadanya karena orang itu adalah sahabatnya, namun karena sikapnya yang tidak malu itu, ia akan bangun juga dan memberikan kepadanya apa yang diperlukannya. Oleh karena itu aku berkata kepadamu, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu." Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, di sini saudara bisa membayangkan ketika saudara kedatangan tamu yang dalam perjalanan mampir ke rumah saudara. Apalagi yang mampir ke rumah saudara itu adalah sahabat saudara, sahabatnya. Kita bisa membayangkan kalau dalam perjalanan jauh, apalagi malam-malam dia mau mampir ke rumah siapa, tetapi ketika dia ingat di perjalanan itu, oh ada sahabatku yang namanya A begitu ya. Kemudian ia mampir ke rumahnya karena dilihat situasinya sudah tengah malam, tidak mungkin perjalanan itu dilanjutkan. Kalau nanti di perjalanan ada apa-apa, ya boleh dikatakan itu ada saat sekarang mungkin begal atau perampok dan lain sebagainya. Makanya dia mempunyai hikmat mampir kepada sahabatnya yang dikenal begitu. Kemudian ia mampir. Sahabatnya mungkin dalam hatinya berpikir, wah ini mungkin sahabatku ini dalam perjalanan mungkin dia capek, pasti itu. Apalagi perjalanan jauh, dia capek, dia haus, dia lapar dan lain sebagainya. Maka si sahabatnya yang punya rumah itu mungkin bahasa Jawanya perkewo begitu ya. Mosok kedatangan tamu, kedatangan sahabatnya begitu datang dibiarkan tidak diberi apa-apa. Padahal dia sendiri saat itu memang sudah malam tidak punya apa-apa. Kemudian ini sahabat ini datang kepada sahabatnya juga untuk minta tolong meminjam roti begitu ya, meminjam roti 3. Saudara pun kasih Tuhan, dia minjam roti bukan untuk pribadinya, dia minjam roti untuk orang lain. Nah, yang diajarkan Tuhan Yesus ketika kita berdoa, apa motivasinya? Untuk kepentingan pribadi atau untuk orang lain? Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita hukum kasih. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ini menerapkan kasih itu. Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita supaya mengasihi. Nah, saudaraku, dia berusaha semaksimal mungkin untuk bisa mendapatkan roti untuk sahabatnya. Di sini diceritakan sampai mengetok-ngetok pintu. Karena apa? Dia merasa bertanggung jawab. Dia merasa kasihan kepada saudara itu yang kelaparan itu. Mengetok-ngetok pintu, walaupun harus menanggung malu dan lain sebagainya. Walaupun yang punya rumah itu, jangan ganggu aku sudah masuk ke rumah bersama anak-anakku dan keluargaku, saya sudah tidur, jangan mengganggu aku. Tetapi karena terdorong untuk menolong orang lain yang membutuhkan, dia berusaha semaksimal mungkin untuk mendapatkan apa yang ia inginkan.
Saudaraku yang kasih Tuhan, akhirnya kalau saudara lihat di dalam Lukas 11 ayat yang ke-8c, di sini dikatakan bahwa ia akan bangun juga dan memberikan kepadanya apa yang diperlukannya. Nah, akhirnya dia mendapatkan apa yang diperlukannya. Karena dia mengetok-ngetok pintu, harus menanggung malu, dia berusaha untuk mendapatkan roti bukan untuk pribadinya, tetapi untuk sahabatnya yang dari jauh mampir singgah ke rumahnya karena dia memang membutuhkan. Dia lapar, dia haus, dia capek, dia butuh perlindungan, butuh makanan dan lain sebagainya. Ini hukum kasih. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Saudara bisa membayangkan kalau itu terjadi dalam diri saudara. Saudara dalam perjalanan jauh mampir ke rumah teman saudara, walaupun memang tidak terlahir minta ini itu dan lain sebagainya, tetapi dalam batinnya merindukan untuk mendapatkan air putih, makanan dan lain sebagainya, karena memang orang itu sudah capek dalam perjalanan dan dilanjutkan besok pagi kalau situasi sudah baik dia kembali melakukan perjalanan. Saudaraku ini, sahabat ini adalah orang yang baik, orang yang mengerti itu ajaran yang Tuhan Yesus sampaikan kepada kita. Apa motivasi kita ketika kita berdoa? Bukan untuk pribadi kita, bukan untuk kemuliaan kita, tetapi biarlah nama Tuhan yang diagungkan. Itu yang pertama. Yang kedua, Tuhan Yesus juga mengajarkan kepada kita supaya kita dekat kepada Allah, sehingga diibaratkan hubungan antara anak dan orang tua. Nah, karena begitu dekatnya, di dalam Lukas pasal yang ke-11 ayat yang ke-9 sampai ayat yang 10 demikian. Oleh karena itu aku berkata kepadamu, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Nah, saudaraku yang kasih Tuhan, Tuhan Yesus berkata, mintalah, carilah, ketoklah. Tuhan akan memberikan semua itu kepada kita karena itu sudah disediakan. Hukumnya adalah wajib, ini bagi anak-anak Tuhan. Kita harus meminta kepada Tuhan. Karena Tuhan kita itu sumber segala-galanya. Tuhan yang mempunyai segala-galanya. Diibaratkan kita manusia dan Tuhan sebagai Bapa. Antara anak dan orang tua. Begitu dekatnya. Karena Tuhan Yesus begitu mengasihi kepada kita sebagai anak-anak Tuhan. Kita wajib meminta. Kalau orang mempunyai sesuatu, mempunyai kerinduan sesuatu, kalau tidak meminta, umpamanya kita sebagai orang tua dan anak-anak kita, sebetulnya dia butuh sesuatu, tapi kalau tidak minta, apakah orang tua itu tahu? Tapi saya percaya Tuhan itu maha tahu. Tapi alangkah baiknya kita meminta kepada sumber berkat. Tuhan sudah ajarkan supaya kita meminta. Itu wajib bagi menurut saya dalam firman Tuhan. Karena Tuhan sendiri bilang mintalah, carilah, ketoklah. Nah, kita meminta kepada Tuhan. Kemudian mencari. Mencari itu bagian dari usaha. Dari usaha kita untuk mencari sesuatu. Kita sebagai orang tua wajib mencari berkat. Kalau orang yang tidak bekerja tidak berhak untuk makan. Itu bagian kita untuk bekerja. Bekerja itu bagian untuk kita mencari sesuatu untuk keluarga kita. Diajarkan kepada kita supaya kita mencari berkat melalui bekerja, melalui pekerjaan yang kita
Tuhan percayakan kepada kita pekerjaan apapun yang saudara miliki, yuk kita tekuni dengan baik. Yang penting pekerjaan itu pekerjaan yang halal, tidak merugikan orang lain, itu baik. Harus mencari, mengetok itu juga bagian dari usaha. Itu bagian dari mengetuk hati Tuhan. Kalau kita mempunyai sesuatu, mungkin doa sekali Tuhan belum mendengar, 2 kali Tuhan belum mendengar, belum mengabulkan, tetapi itu bagian kepada kita berdoa terus agar kita apa yang kita perlukan, apa yang kita rindukan, Tuhan membuka. Karena Tuhan itu sudah menyediakan apa yang kita perlukan. Saudara pun yang dikasih Tuhan, Tuhan kita Tuhan yang baik, sehingga Tuhan sampai membandingkan dengan orang jahat. Coba kita lihat dalam ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-13. Bapa manakah di antara kamu jika anaknya minta ikan diberi padanya, daripadanya akan memberikan ular kepada anaknya itu ganti ikan? Atau jika ia minta telur akan memberikan kepadanya kalajengking? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Sampai Tuhan membandingkan yang maha kuasa, sang pencipta langit dan bumi, Bapa kita, dengan kita orang dunia yang jahat. Kalau orang jahat pun tahu memberikan kepada anaknya minta apa, orang tua itu memberi. Ya memang itu jahat. Karena pekerjaannya adalah penjahat. Kerjaannya penjahat. Kalau orang bekerja dengan tanggung-tanggung, ya jangan bekerja. Kalau orang itu memang pekerjaannya penjahat, ya itu memang jahat. Dia kalau mukul ya mukul, dia kalau membunuh ya membunuh, namanya penjahat ya seperti itu. Karena agar pekerjaannya lancar, dia harus garang. Memang dia jahat, tetapi tidak mungkin kepada anaknya jahat. Pekerjaan harus serius seperti penjahat tadi. Pekerjaan apapun yang kita miliki, kita kerjakan dengan serius. Bagi kita bukan belajar karena si jahat tadi, penjahat tadi, tetapi sampai Tuhan membandingkan yang maha agung, yang maha suci dengan orang jahat. Kita sebagai anak-anak Tuhan, Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa. Saudaraku yang dikasih Tuhan, kalau orang tua dunia aja memberikan kepada anaknya apa yang anaknya minta, apalagi Bapa kita yang di surga. Dia tahu kebutuhan kita. Kita percaya pada firman Tuhan pada pagi hari ini memberkati kepada kita. Yang pertama, supaya kita mempunyai motivasi yang baik. Ketika kita berdoa, jangan untuk kemuliaan pribadi, tapi juga Tuhan ajarkan supaya kita mengasihi kepada orang lain. Yang kedua, kita mempunyai hubungan yang erat sebagai anak dan Bapa kita yang di surga. Kalau kita meminta, pasti Tuhan memberi. Yang penting kita dengan serius memohon kepada Tuhan. Dan Tuhan kita adalah Tuhan yang maha baik. Oleh karena itu, percayalah, Bapa kita yang di surga mengasihi kepada kita. Kiranya firman Tuhan yang tidak begitu panjang lebar ini menjadi berkat bagi kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah kami yang sangat baik, kami mengucap syukur untuk firman Tuhan yang sudah kami dengar pada saat pagi hari ini. Biarlah ini menjadi berkat bagi kita semua, supaya kita mempunyai hubungan yang baik. Kami sebagai anak dan Bapa kita di surga adalah Bapa yang baik sebagai Bapa kita.
Terima kasih Bapak, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.